Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan dengan NIM 15036210048. Sini saya ingin memaparkan tugas UTS dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Nah, pertama-tama kita harus menentukan kompetensi dasar terlebih dahulu. Di sini saya sudah mengambil kompetensi dasar melaksanakan pekerjaan konstruksi beton pada bangunan sederhana. Nah, saya sudah menganalisis isi konten dari mata pelajaran ini. Isinya itu sebagai berikut. Satu, siswa dapat menyebutkan jenis beton pada konstruksi bangunan. Dua, siswa dapat menjelaskan jenis beton yang ada pada konstruksi beton. Tiga, siswa dapat menentukan jenis beton yang sesuai pada bangunan sederhana. Empat, siswa dapat menguji kekuatan beton untuk bangunan sederhana. Lima, siswa dapat menilai kekuatan beton yang akan digunakan pada bangunan sederhana. Enam, siswa dapat melakukan pemasangan beton pada bangunan sederhana. Nah, berdasarkan KD yang saya ambil, siswa diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi beton pada bangunan sederhana dengan memperhatikan kekuatan dari beton yang digunakan, karena beton adalah salah satu komponen penting untuk sebuah konstruksi bangunan. Lalu, dari analisis yang sudah saya ambil, berdasarkan jurnal yang sudah saya temukan, dari KD ini, saya menemukan model pembelajaran Project Based Learning, di mana model pembelajaran ini menuntut siswa untuk dapat bereksplorasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil dari belajar yang berkaitan langsung dengan pekerjaan nyata di lapangan. Project based learning ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan. Dalam pendekatan pembelajaran ini, pendidik berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk mencari solusi masalah. Selain konsep, siswa belajar bagaimana memecahkan pertanyaan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Konsep belajar bekerja dengan siswa pada keterampilan berpikir kritis, meneliti masalah praktis dalam kelompok. Belajar dengan menggunakan metode ini diharapkan siswa mampu mengaktifkan kreativitas yang mereka lihat dan mereka dengar di lingkungan. Lalu, dalam model pembelajaran ini terdapat beberapa kelebihan, seperti memotivasi siswa dengan melibatkan mereka dalam pembelajaran, memberikan kesempatan belajar lintas disiplin ilmu, membantu terhubung dengan kehidupan di luar sekolah, memberikan kesempatan unik sebagai pendidik, bertindak sebagai fasilitator untuk membangun hubungan dengan siswa, memberikan kesempatan untuk membangun hubungan dengan komunitas yang lebih besar, dan dapat memperdayakan siswa agar lebih aktif dan sukses dalam mengatasi masalah eksistensial. Nah, dari kelebihan ini pasti ada kekurangan. Kekurangannya itu seperti model pembelajaran ini membutuhkan banyak waktu untuk memecahkan masalah dan butuh banyak uang untuk pendidik. Lalu banyak pendidik yang puas dengan kelas tradisional. Guru memainkan peran utama di dalam kelas, lalu banyak peralatan yang harus dibeli siswa dan siswa mengalami kesulitan dalam bereksperimen dan mengumpulkan informasi. Lalu juga ada beberapa siswa yang tidak aktif dalam kerja kelompok. Jadi dikhawatirkan jika seperti ini, siswa tidak memahami topik secara keseluruhan. Nah, lalu juga saya sudah mengambil sintaks dari KD ini. Pertama adalah angka kerja. Angka kerja utama itu ada pernyataan mendasar. Pernyataan dasar ini ada aktivitas dari guru. Guru menyampaikan materi dan memberikan pertanyaan tentang pemecahan suatu masalah. Lalu aktivitas peserta didiknya adalah mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik atau pemecahan masalah. Lalu kedua, ada mendesain perencanaan produk. Aktivitas gurunya itu, guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek atau produk yang akan dihasilkan.
Nah, peserta didiknya itu beraktivitas untuk berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Lalu di sini ada menyusun jadwal pembuatan. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek, tahapan-tahapan dan pengumpulan. Peserta didik menyusun jadwal penyusunan proyek yang memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Terus ada monitor keaktifan dan perkembangan proyek. Guru memantau aktivitasan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau relasi perkembangan, dan membimbing jika mengalami kesulitan. Nah, peserta didiknya itu melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Lalu di sini ada menguji hasil. Guru berdiskusi tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik, mengukur tercapaian standar. Lalu ada membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Lalu ada evaluasi pengalaman belajar. Guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil selanjutnya. Guru dan peserta didik merefleksi atau menyimpulkan. Lalu ada peserta didik. Setiap peserta didik mengeluarkan laporan serta didik yang lain, memberikan tanggapan dan bersama guru menyiapkan hasil proyek. Nah, dari sintak yang sudah saya ambil ini, mungkin saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pada model proyek based learning ini, kita bisa menggunakan metode praktikum yang terjun langsung ke lapangan. Sepertinya, seperti contoh mata kuliah praktek batu beton, di mana kita terjun langsung ke lapangan untuk memasang beton. Ada beton menyilang, menyiku, dan lain-lain. Agar kita tahu bagaimana cara memasang beton di lapangan langsung, tidak hanya dengan modul. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.